Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyungguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa Yesus akan selalu ada untuk kita. Baiklah kita boleh datang di bawah kaki salibnya, kita menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Karena kita hidup di suatu zaman di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Baiklah kita boleh memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita memilih sesuai dengan kehendak kita sendiri, sehingga kita akan salah dalam mengambil segala keputusan. Baiklah kita mau menyerahkan setiap keputusan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena rencananya adalah rencana yang indah. Walaupun kita akan mengambil keputusan yang salah, Dia tetap menyertai kita. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, baiklah kita boleh datang kepada Kristus, karena Dia akan memberikan kita suatu kedamaian yang kekal untuk selama-lamanya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Kepala dari Semuanya. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Jadi bagaimana di sini? Di ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat 14 mengatakan bahwa sembuhkanlah aku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Selamatkanlah aku. Kalau kita benar-benar teguh di dalam iman kita, maka Tuhan akan menyelamatkan akan kehidupan kita. Sebab Engkaulah kepujianku. Baiklah kita hanya memanjatkan pujian itu hanya kepada Tuhan yang ada di surga. Pekerjaan misionaris medis tidak pernah disajikan kepada saya dengan cara lain, kecuali itu memiliki hubungan dengan pekerjaan yang lain secara keseluruhan, sebagaimana lengan dengan tubuh. Pelayanan Injil adalah suatu organisasi untuk pewartaan kebenaran dan memajukan pekerjaan untuk orang sakit dan sehat. Pelayanan Injil adalah tubuh, pekerjaan misionaris medis adalah lengannya, dan Kristus adalah kepala dari semuanya. Demikian perihal ini telah disampaikan kepada saya. Jadi pekerjaan misionaris medis itu tidak pernah disajikan kepada saya dengan cara lain, kecuali itu memiliki hubungan dengan pekerjaan yang lain secara keseluruhan. Jadi bagaimana misionaris medis ini membawakan kabar tentang kesehatan. Pelayanan Injil adalah suatu organisasi untuk pewartaan kebenaran dan memajukan pekerjaan untuk orang sakit dan sehat. Jadi pelayanan Injil adalah tubuh, pekerjaan misionaris medis adalah lengannya. Dan Kristus adalah kepala dari semuanya. Demikian perihal ini telah disampaikan kepada Nyonya White ini, supaya itu dapat berjalan bersama-sama. Itu telah didesak bahwa karena pekerjaan misionaris medis adalah lengan dari tubuh, harus ada kesatuan rasa hormat yang ditunjukkan. Begitulah yang seharusnya. Pekerjaan misionaris medis adalah lengan dari tubuh, dan Tuhan ingin kita menaruh minat yang teguh pada pekerjaan ini. Jadi bagaimana Tuhan akan memakai umat-umatnya, kepada setiap umatnya yang sudah memiliki talenta yang sudah dipercayakan kepada mereka. Tuhan akan memakai itu bagi masing-masing kita. Karena pekerjaan misionaris medis ini adalah lengan dari tubuh, harus ada kesatuan rasa hormat yang ditunjukkan, sehingga itu dapat berjalan seimbang, dapat bekerja sama dengan baik, sehingga itu akan mendatangkan suatu hal yang positif bagi kehidupan kita. Tuhan ingin kita menaruh minat yang teguh pada pekerjaan ini. Jadi kalau kita benar-benar meminta tuntunan Tuhan, maka Dia akan memakai segala sesuatunya dengan penuh luar biasa. Kristus terikat dalam semua cabang pekerjaan. Dia tidak membuat pemisahan. Dia tidak merasa bahwa Dia melanggar hak para dokter ketika Dia menyembuhkan orang sakit.
Dia menyatakan kebenaran, dan ketika orang sakit datang kepadanya untuk disembuhkan, dia bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya bahwa dia dapat menyembuhkan mereka. Dia siap untuk meletakkan tangannya untuk menyembuhkan yang sakit dan yang menderita, sebagaimana dia juga memberitakan Injil. Dia senang melakukan pekerjaan penyembuhan ini, sebagaimana juga pekerjaan menyatakan kebenaran. Karena menyembuhkan orang sakit adalah bagian dari Injil. Ya, jadi Kristus ya terikat dalam semua cabang pekerjaan. Ya, bagaimana kita sebagai umat-umatnya, kita akan dipakai begitu luar biasanya. Apapun latar belakang kita, dia tidak membuat pemisahan. Ya, dia tidak merasa bahwa dia melanggar hak para dokter ketika dia menyembuhkan orang sakit. Ya, kalau hal itu harus dilakukan, kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, ya baiklah kita lakukan itu dengan tuntunan kuasa Tuhan. Yesus juga menyatakan kebenaran, dan ketika orang sakit datang kepadanya untuk disembuhkan, dia bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya bahwa dia dapat menyembuhkan mereka? Dia siap menderita sebagaimana dia juga memberitakan Injil. Dia senang melakukan pekerjaan penyembuhan ini sebagaimana juga pekerjaan menyatakan kebenaran. Karena menyembuhkan orang sakit adalah bagian dari Injil tersebut. Ya, jadi bukan hanya rohaninya saja, tapi bagaimana jasmaninya. Ya, ada hal-hal yang memang harus, ya perlu kerjasama antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, bagaimana kita dapat memberikan pelayanan kepada setiap orang di tempat kita berada. Dan mereka akan tersentuh dengan itu semua, dengan setiap pelayanan yang kita bawakan kepada mereka, sebagaimana Kristus. Membawa orang-orang tepat di mana mereka berada, apapun posisi mereka, apapun kondisi mereka, dan membantu mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Inilah pelayanan Injil yang mungkin perlu bagi para pendeta untuk pergi ke orang sakit dan berkata, saya siap membantu engkau dan saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya bukan seorang dokter, tetapi saya adalah seorang pendeta. Dan saya suka melayani yang sakit dan menderita. Mereka yang memiliki sakit pada tubuh mereka hampir selalu sakit pula jiwanya. Dan ketika jiwa sakit, tubuh menjadi sakit. Ya, jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, setiap pendeta-pendeta juga dipercayakan bagaimana Tuhan ingin supaya mereka juga dapat melawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Ya, kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa saya adalah seorang pendeta dan saya suka melayani yang sakit dan menderita. Ya, mereka yang memiliki sakit pada tubuh mereka hampir selalu sakit pula jiwanya. Dan ketika jiwa sakit, tubuh menjadi sakit. Ya, tapi jika jiwa kita bersuka cita, merasakan akan damai dari surga, maka tubuh kita pun akan merasakan sukacita dan damai. Ya, dikatakan tadi yang saya sudah katakan, ya dalam firman Tuhan, ya hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu akan menyembuhkan segala sesuatunya. Jadi sungguh luar biasa. Ya, nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu kedamaian di dalam kehidupan kita masing-masing untuk melakukan yang terbaik. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, dia bersama dengan murid-muridnya. Ya, dia mengumpulkan murid-muridnya. Ya, bagaimana Yesus dia memanggil murid-muridnya ini dengan satu panggilan saja. Ya, karena mereka langsung mengikuti Yesus pada saat itu. Ya, mereka tidak memikirkan lagi apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka pakai. Ya, tetapi mereka mengikuti karena mereka tahu inilah Sang Mesias itu. Ya, mereka tidak ragu, mereka tidak khawatir dengan segala sesuatunya. Tapi mereka percaya sepenuhnya hanya kepada Kristus yang sudah memanggil mereka, yang sudah memberikan mereka kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Yang mereka hidup bersama-sama, susah dan senang mereka hadapi. Ya, walaupun ada murid-murid lainnya, mungkin mereka masih bertanya-tanya, ya tapi mereka terus melakukan apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan mereka. Walaupun banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi mereka terus mengikuti Yesus. Ya, seringkali mereka bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab dengan jawaban yang begitu luar biasa. Ya, sehingga mereka terus diberikan pengertian hari demi hari. Ya, tapi memang harus dia berkorban di atas kayu salib. Ya, sehingga murid-murid ini pun boleh mengerti sepenuhnya misi Yesus di atas dunia ini.
Ya, tetapi semuanya itu harus terjadi. Ya, sehingga Yesus pun adalah kebangkitan dan hidup itu. Ya, inilah contoh yang sempurna yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, walaupun kita jatuh bangun, tetapi jangan pernah kita menyerah. Biarlah kita terus berpaut hanya kepada Kristus saja, mengandalkan Dia setiap saat dan setiap waktu. Ya, dikatakan tadi bahwa Yesus tidak memilih atau tidak memisahkan ya setiap umat-umatnya. Apapun yang pekerjaan apapun yang mereka sudah lakukan di dalam kehidupan mereka, Yesus akan pakai itu. Ya, Dia tidak memilah-milah apakah kita adalah pekerja medis atau bukan, tetapi Dia ingin memakai kita dengan setiap kemampuan kita, dengan setiap kesanggupan di dalam kehidupan kita masing-masing. Membawa orang-orang tepat di mana mereka berada, apapun posisi mereka, apapun kondisi mereka, dan membantu mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Inilah pelayanan Injil. Ya, mungkin perlu bagi para pendeta untuk pergi ke rumah sakit dan berkata, saya siap membantu. Ya, jadi orang-orang yang bukan latar belakangnya pendeta atau bukan latar belakangnya adalah medis, tapi bagaimana Tuhan ingin membantu kita untuk sama-sama melakukan pekerjaannya atau melakukan pelayanannya di atas dunia ini. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dikatakan harus ada kesatuan rasa hormat yang ditunjukkan dari masing-masing kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Di sini juga ya dikatakan pelayanan Injil adalah tubuh. Pekerjaan misionaris medis adalah lengannya dan Kristus adalah kepala dari semuanya. Ya, jadi segala sesuatunya itu kembali lagi hanya kepada Kristus karena Dia adalah kepala dari semuanya. Ya, kalau tanpa Dia maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ya, disitulah kita akan menimbulkan rasa kesombongan kita dan setan akan memakai kita. Ya, dan disitulah bagaimana kita merasa tidak ada kedamaian pada saat kita menjalani itu. Karena kita menjalani itu dengan penuh keegoisan kita. Tapi biarlah kita mau menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan di sini juga dikatakan bahwa Dia bertanya kepada mereka apakah mereka percaya bahwa Dia dapat menyembuhkan mereka. Ya, jadi pada saat Kristus ada di dunia ini, Dia juga ya pergi mengunjungi orang-orang yang sakit rohani maupun sakit fisik. Dan sebelum Dia menyembuhkan orang itu, Dia bertanya terlebih dahulu, apakah engkau percaya kepadaku? Ya, jadi harus mempunyai kerjasama antara satu dengan yang lain. Kalau memang orang ini mengatakan dia percaya sepenuhnya, disitulah akan terjadi suatu mujizat yang begitu luar biasa. Ya, inilah bagaimana pekerjaan Yesus di atas dunia ini. Ya, adalah suatu berkat bagi setiap orang. Ya, di sini renungkan lebih dalam. Ketika Yesus melayani di bumi, penyembuhan dan khotbahnya bermanfaat bagi semua orang yang berhubungan dengannya. Baik mereka percaya atau tidak. Adakah saya terkadang menghindar untuk melayani orang sakit yang mungkin tidak seiman dengan saya? Ya, jadi pertanyaan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Ya, baiklah kita tidak memilih atau memilah-milah sebagaimana Yesus. Ya, baiklah kita melayani orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin dia tidak seiman dengan kita. Baiklah kita mau melayani mereka dengan sepenuh hati kita. Karena Yesus mengasihi semua orang. Biarlah kita juga mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita dapat mengambil komitmen demi komitmen di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di atas dunia ini. Ya, sehingga kita dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.